قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita sekarang ada di pelajaran yang kelima dari pelajaran Tauhid Islamic Center Al-Kharj. Pada pelajaran yang pertama telah kita jelaskan bahwa akidah terbagi menjadi dua. Ada akidah yang benar dan ada akidah yang salah. Nah, akidah yang benar atau akidah sahihah adalah akidah tauhid. Akidah yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan bahwa arti akidah adalah kepercayaan. Arti akidah adalah keyakinan yang sangat kuat. Nah, akidah yang benar yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah akidah tauhid. Apa artinya tauhid? Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah mengesahkan. Mengesahkan siapa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu adalah zat yang esa, yang tunggal. Jadi itu adalah tauhid. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita kepada Allah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam keyakinan kita terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut dengan akidah at-tauhid, dan ini adalah akidah yang dibawa oleh para nabi dan Rasulullah dan juga para rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akidah tauhid ini terbagi menjadi tiga. Jadi ada tiga pembagian dari akidah tauhid. Yang pertama disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat. Arti dari masing-masing pembagian ini atau nama-nama tauhid ini insyaallah akan kita jelaskan satu persatu. Akan tetapi sebelum saya menjelaskan satu persatu dari pengertian atau definisi tauhid tersebut, saya ingin menjelaskan bahwa ada sebagian orang yang mengkritik pembagian tauhid menjadi tiga. Ada yang mengatakan pembagian tauhid menjadi tiga tidak ada pada zaman terdahulu. Bolehkah kita membagi tauhid menjadi tiga bagian? Ada tauhid al-uluhiyah, ada tauhid ar-rububiyah, ada tauhid asma wa sifat. Bolehkah seperti itu atau tidak boleh? Nah, jawabannya adalah jika pembagian tersebut sekedar membagi untuk memudahkan saja agar kita bisa memahami tauhid ini dengan mudah, maka tidak ada masalah. Saya membagi untuk mempermudah saja. Namun jika tujuan membagi tauhid menjadi tiga adalah agar kita misalkan memasukkan orang kafir ke dalam Islam, memasukkan orang musyrik atau mengatakan orang musyrik bertauhid di dalam salah satu bagian tauhid, maka di sini tentunya bermasalah. Ya, jadi kalau ada tujuan-tujuan tertentu dalam pembagian tadi, maka ini adalah pembagian yang harus dilihat terlebih dahulu benar atau tidak pembagiannya seperti itu. Namun jika dimaksudkan adalah untuk mempermudah saja, maka tidak ada masalah sama sekali. Contohnya yang lebih mudah, misalkan ada seorang anak ketika ayahnya meninggal, dia mengatakan ayahku memiliki 3 harta. Ada uang, ada mobil, dan ada rumah. Nah, pembagian seperti ini tidak ada masalah. Anak-anak yang lain mendengarkan tidak ada masalah. Namun ketika anak yang terbesar mengatakan ayahku memiliki 3 harta. Yang pertama rumah, yang kedua mobil, dan yang ketiga uang. Namun yang uang semuanya milik saya. Di sini baru ada masalah. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa uang tersebut milik dia. Maka ini menunjukkan bahwa pembagian tersebut ada maksud-maksudnya yang tertentu. Maka di sini dikritik dan juga dipelajari dan diteliti benar atau tidak bahwa uang tersebut miliknya atau bukan. Nah, begitu juga dalam pembagian tauhid. Insyaallah akan saya jelaskan arti-arti daripada tauhid rububiyah, yang kemudian uluhiyah, kemudian asma wa sifat, kemudian kita akan membahas lagi tentang pembagian tersebut agar kita bisa lebih mendalam memahami
pembagian tauhid ini. Yang pertama, bagian dari tauhid adalah tauhid ar-rububiyah, disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Apa artinya tauhid ar-rububiyah? Yaitu meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi rezeki, Allah yang menciptakan dunia, Allah yang memberikan kita keturunan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta dan seterusnya. Itu disebut dengan ar-rububiyah. Atau bisa kita definisikan dengan lebih jelas, yaitu tauhid rububiyah artinya adalah tauhidullah ta'ala bi af'alihi, yaitu mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Apa maksudnya perbuatan-perbuatan Allah? Tadi saya contohkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah mengatur alam semesta. Kalau kita tanya, siapa yang mengatur alam semesta? Jawabannya Allah. Siapa yang memberikan keturunan? Allah. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Siapa yang membangkitkan orang mati? Allah. Siapa yang menghidupkan orang mati? Allah. Siapa yang membuat seseorang menjadi kuat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membuat tumbuhan menjadi tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tanya siapa dan jawabannya Allah, itu disebut dengan tauhidur rububiyah. Itu disebut dengan tauhid ar-rububiyah. Nah, kalau ini diketahui, maka tauhid ar-rububiyah ini intinya adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua perbuatan-perbuatan Allah tersebut. Bedanya antara tauhid dengan syirik. Jadi ada istilah syirik, ada istilah tauhid. Apa artinya syirik? Syirik artinya adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya syirik. Syirik dalam rububiyah artinya adalah kita mensifatkan Allah dengan sifat makhluk, atau juga mensifatkan makhluk dengan sifat Allah. Ya, jadi permasalahan di dalam tauhid rububiyah, ini pembagian yang pertama ini adalah ketika kita mengingkari yang merupakan perbuatan-perbuatan Allah, kita ingkari. Ini disebut dengan ingkar fir rububiyah. Contohnya, misalkan seseorang mengingkari bahwa yang menciptakan dunia dan seisinya adalah Allah. Seseorang mengingkari bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Dia mengingkari bahwa yang memberikan keturunan adalah Allah. Mengingkari bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ingkar terhadap rububiyah, ingkar. Nah, ini penting untuk dicatat, ingkar. Yang kedua adalah yaitu menduakan Allah. Dia meyakini bahwasannya Allah, atau dia mempercayai bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, akan tetapi dia mengatakan ada zat lain yang juga menciptakan langit dan bumi. Siapa? Yesus kah, Buddha kah, Hindu kah, dan sebagainya. Ya, dewa-dewanya maksud saya, dewa-dewa Hindu dan sebagainya. Ini namanya syirik di dalam rububiyah. Dia tidak mengingkari, tapi dia syirik. Nah, orang-orang kafir Quraisy di sini dikatakan di dalam bukunya dikatakan bahwasannya kaum musyrikin, orang Yahudi, orang Nasara, orang Sabi'in, penyembah bintang dan Majusi, tidak ada yang mengingkari tauhid ini. Betul, tidak mengingkari. Jadi tidak mengingkari bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebagainya. Yang mengingkari adalah kaum ateis. Orang komunis mengingkari. Dia mengatakan bahwa dunia tercipta dengan sendirinya. Itu ingkar terhadap rububiyah. Namun orang-orang kafir, orang musyrik, orang Kristen dan sebagainya, mereka tidak ingkar namun musyrik di dalam rububiyah, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, Orang-orang Kristen, orang kafir, orang Hindu, orang Buddha dan sebagainya, orang kafir jahiliyah, mereka mempercayai bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi, namun mereka memiliki keyakinan bahwa yang menciptakan langit dan bumi selain Allah ada lagi zat lain.
ada lagi yang meyakini bahwasannya ada lagi yang zat-zat lain yang mengatur dunia dan segala isinya. Makanya mereka berkeyakinan ada dewa matahari, ada dewa penurun hujan, ada dewa ini dan dewa itu yang memiliki kekuatan seperti Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah inti kesyirikan, yaitu mensifatkan makhluk dengan sifat Khaliq atau dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini diketahui, ini menunjukkan bahwasannya perkataan bahwa orang musyrik itu percaya dengan tauhid rububiyah, bertauhid dengan tauhid rububiyah, ini adalah kesalahan besar. Ya, jadi harus kita bedakan antara mengingkari dengan syirik. Jadi orang musyrik tidak ingkar dengan tauhid rububiyah, namun mereka syirik di rububiyah. Syirik, ya, mereka melakukan kesyirikan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya orang-orang musyrik itu tidak mengingkari tauhid rububiyah, ya, mereka tidak mengingkarinya, betul, tapi mereka musyrik terhadap kepercayaan mereka. Dalam kepercayaannya mereka musyrik. Mereka meyakini di patung-patung yang mereka sembah, Hubal, Lat, dan Uzza, mereka meyakini bahwasannya patung-patung tersebut memiliki kedudukan yang seperti Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan kesyirikan. Kita lihat apa firman Allah tentang mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun." Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Kemudian Allah mengatakan mereka tidak yakin. Mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya mengatakan, "Idza su'ilu man khalaqakum wa man khalaqas samawati wal ard, qalu Allah." Mereka mengatakan Allah. Tapi mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin bahwasannya Allah benar-benar yang menciptakan langit dan bumi. Idz law ayqanu dzalika lama a'radu an ibadatih. Kalau mereka yakin, mereka tidak akan berpaling daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Balhum fi syakki yal'abun." Mereka di dalam keraguan. Jadi orang-orang kafir ini dalam keraguan. Oleh karena itu tidak benar, saya ulangi sekali lagi, mengatakan bahwasannya orang musyrik itu bertauhid rububiyah, salah. Ya, di sini dikatakan di dalam tafsir, la yaquluna ma yaquluna an jiddin wa id'an bal makhlut bihiz'in wa la'ib. Mereka tidak mengatakan perkataan mereka dengan benar-benar keyakinan, dengan sungguh-sungguh, akan tetapi dengan permainan. Jadi mereka orang-orang kafir jahiliyah, betul mereka percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, betul. Tapi mereka juga kadang-kadang tercampur kepercayaannya tersebut dengan permainan dan juga dengan senda gurau dan juga dengan cacian dan makian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah, qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah berfirman, kalau kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Jadi ini merupakan dalil-dalil bahwasannya mereka sebenarnya tidak ingkar bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tapi masalahnya mereka tidak beriman dengan keyakinan yang nyata, dengan keyakinan yang benar dan yang pasti. Seperti mungkin kita sekarang kalau kita melihat mereka siapa? Mereka seperti orang Kristen. Mereka seperti orang Buddha, orang Hindu dan sebagainya. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Tuhan yang satu, yang esa. Ya, atau sebagian orang Islam yang KTP, yang tidak sholat, yang tidak percaya dengan hukum Islam, yang tidak mau menjalankan Islam, mereka KTP-nya Islam. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada masalah bagi mereka untuk mengatakan Allah saja. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tapi mereka tidak yakin, tidak beramal dan tidak berbuat untuk tersebut. Nah, bukti ketidakyakinan mereka adalah mereka mengatakan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek. Mereka mengatakan wa yaj'aluna lillahil banat subhanah.
Nah, itu merupakan perkataan yang mendustai keyakinan mereka sebenarnya. Mereka menjadikan hal yang jelek untuk Allah, bahwa Allah memiliki anak perempuan. Perkataan orang musyrik Quraisy. Orang Kristen mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Kemudian juga Abu Sufyan berkata, "U'lu Hubal, ya Hubal, tinggilah engkau wahai Hubal." Ya, pada saat memerangi Rasulullah SAW. Di sini ini menunjukkan bahwa ia musyrik di rububiyah. Bahwasannya Abu Sufyan dan kelompoknya musyrik dalam rububiyah. Kemudian juga mereka mengancam Rasulullah SAW untuk mencaci maki Allah. Kalau mereka beriman dengan iman yang benar, tentunya mereka tidak akan berani untuk mencaci maki Allah. Maka Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm." Jangan-janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah, nanti mereka akan mencaci maki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu tentunya. Ini menunjukkan bahwa mereka imannya bukan iman yang benar, bukan iman yang sempurna. Kemudian Allah berfirman, "Za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu." Orang-orang kafir itu menganggap bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, dan ini membatalkan tauhid rububiyah mereka, membatalkan keimanan mereka. Kemudian juga ketika disebut nama Allah, mereka tidak suka. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan jika disebut nama Allah, maka hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir itu tidak suka, sangat jijik dan geli ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka Allah menceritakan tentang mereka. Allah berfirman, "Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun." Dan mereka orang-orang kafir itu menjadikan sebagian hasil panen mereka untuk Allah dan sebagian lagi untuk sekutu-sekutu Allah. Jadi mereka di sini menyamakan antara Allah dengan sekutu-sekutu mereka. Jadi menyamakannya bukan hanya di dalam menyembahnya, tidak, tapi dalam keyakinan di rububiyah. Oleh karena itu perkataan orang yang mengatakan orang kafir semuanya beriman dengan tauhid rububiyah, ini perkataan yang salah. Maka di sini di buku ini dikatakan catatan, tauhid rububiyah belum bisa memasukkan manusia ke dalam agama Islam, melainkan jika menyertakan pula tauhid uluhiyah. Di sini kita katakan bahwa tauhid itu satu, pada hakikatnya semua satu. Ya, pembagian itu bukan pembagian yang membeda-bedakan. Jadi seseorang ketika dia berrububiyah dia muslim. Ketika dia uluhiyah dia muslim, ketika dia tauhid asma wa sifat dia muslim, tapi syaratnya dia harus benar-benar tauhid, harus benar-benar melakukan tauhid rububiyah tersebut. Jadi orang kafir ini ketika kita menganggap mereka itu bertauhid rububiyah, kita salah. Karena tadi saya telah jelaskan bahwa itu bertentangan dengan berbagai firman Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah mengatakan mereka percaya, tapi percaya artinya tidak mengingkari tauhid rububiyah, namun mereka syirik dalam tauhid rububiyah. Sebagian orang menganggap bahwa orang-orang kafir, orang musyrik semuanya tidak ada yang syirik rububiyah, semuanya tauhid rububiyah. Itu salah besar. Ya, mereka mengatakan kalau begitu berarti tauhid rububiyah ini tidak memasukkan orang ke Islam. Yang memasukkan ke Islam adalah tauhid uluhiyah. Kita katakan tidak, semua tauhid memasukkan orang ke dalam Islam. Karena kalau dia bertauhid dalam rububiyah, otomatis sudah pasti dia bertauhid uluhiyah. Kalau dia bertauhid uluhiyah, maka sudah pasti dia juga otomatis bertauhid rububiyah. Mudah-mudahan ini jelas dipahami. Mungkin sebagian belum mengerti apa itu tauhid uluhiyah. Sekarang akan kita jelaskan insyaallah ta'ala setelah pelajaran ini apa yang dimaksud dengan tauhid al-uluhiyah. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون